Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban gereja katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya. Dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pelaksanaan misa Natal di Gereja GPIB Immanuel Jakarta Pusat berlangsung 3 sesi. Sementara tema misa mengangkat bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, pelaksanaan ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta Pusat akan terbagi dalam 3 sesi yang berbeda. Di sesi pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian diikuti di sesi kedua di pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana pada sesi kedua ini akan dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sesi ketiga ini di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada tahun ini GPIB mengusung tema Allah memulihkan seluruh ciptaannya, di mana ini mengangkat dari yang terjadi di Indonesia, bencana yang di Sumatera Barat, kemudian juga di Jawa Timur, dan juga pastinya nanti saat khotbah akan disampaikan doa untuk seluruh korban dari bencana yang terjadi di Sumatera dan juga di Jawa Timur. Dan GPIB pada tahun ini di ibadah Natal akan menerima sebanyak 500 untuk jemaat yang hadir, baik yang hadir di sini maupun juga nantinya akan dilaksanakan secara hybrid atau live streaming di YouTube dari GPIB. Dan juga untuk kantong parkir di sini juga sangat tersedia. Kemudian untuk pengamanan juga pastinya sudah terlihat ada pengamanan, di mana ada posko pengamanan Natal dan Tahun Baru yang lokasinya tepat berada di depan gerbang GPIB Immanuel. Dan kami juga sudah melihat beberapa personil sudah diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Natal pada hari ini. Dan memang saat ini untuk beberapa jemaat juga sudah hadir, dan pastinya untuk pelaksanaan ini lebih aman lagi karena dari Listio Sigit juga sudah menyampaikan bahwa memang pada tahun ini ia menurunkan sebanyak 147.000 personil untuk mengamankan dari pelaksanaan Natal dan juga Tahun Baru di tahun ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Laksana iNews melaporkan. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, kepadatan penumpang juga masih terlihat di hari Natal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Dilami, bagaimana kepadatan penumpang di sana saat ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau berbicara kepadatan, tentu padat ya di stasiun Pasar Senen sejak tadi pagi. Nah, namun kalau dilihat semakin siang semakin ramai, karena ini juga sejalan dengan data yang diberikan oleh PT KAI Daob 1 yang mengungkapkan bahwa hari ini ada 15.000 penumpang yang sudah dan akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Nah, kalau melihat dibandingkan hari kemarin, memang hari kemarin jumlahnya jauh lebih banyak ya dibandingkan hari ini. Namun tanggal 25 Desember 2025 ini masih jadi tanggal favorit dari para penumpang untuk melakukan keberangkatan. Karena yang pertama sudah libur bekerja, yang kedua anak-anak juga sudah libur sekolah. Jadi ini adalah momen yang tepat dari penumpang untuk berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Banyak barang bawaan yang dibawa penumpang, mulai
mulai dari tas ransel, koper, kemudian ada yang bawa tas gunung atau carrier yang tujuannya memang sengaja ya untuk berlibur, Reza dan juga pemirsa. Selain itu, per hari ini pada periode Nataru 2026 sudah terjual 637.000 tiket dari 909.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI, dan jumlahnya akan terus meningkat, Reza, karena pembukaan atau pembelian tiket masih bisa dilakukan oleh para penumpang yang akan berpergian. Nah, penambahan rangkaian kereta juga dilakukan, Reza, karena pada tahun ini ada 1.753 rangkaian kereta api yang dioperasionalkan, meningkat 10% dibandingkan tahun lalu. Kemudian masyarakat sebetulnya bisa memilih ya keberangkatan, baik itu di stasiun Pasar Senen tempat saat ini saya mengabarkan atau di stasiun Gambir. Namun kalau Anda memilih untuk berangkat di stasiun Pasar Senen, ini juga sudah lengkap sekali fasilitasnya. Mulai dari ruang tunggu yang nyaman, ada petugas customer service juga yang ditambahkan untuk membantu dari para penumpang untuk melakukan check-in. Kemudian ada fasilitas area anak-anak juga, jadi sudah sangat mumpuni. Dan satu yang bisa saya ingatkan, Reza, kalau melakukan pemberangkatan kereta harus datang 1 jam sebelum keberangkatan, dan tentu ya membawa obat-obatan serta peralatan yang dibutuhkan diri sendiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saat libur Natal, kepadatan penumpang juga terjadi di Stasiun Besar Yogyakarta. Hampir 30.000 penumpang berangkat dan tiba di stasiun ini. Inilah suasana di Stasiun Besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di Stasiun Besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di Stasiun Besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Karena lebih simpel dan nyaman juga. Pesan tiketnya dari Hamin berapa? Hamin 2 kemarin. Naik kereta apa ini, Mbak? Naik kereta Lodaya Ekonomi. Dapat harga berapa? Harga 3,5. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.